Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai dengan berbagai solvent ya, berbagai solvent yang bisa kita gunakan dalam pembuatan sediaan farmasi ya. Di antaranya adalah purified water ya, purified water yaitu air yang sudah diolah. Nah, air yang sudah diolah dengan metode destilasi, metode ion exchange, dan yang terakhir adalah metode reverse osmosis. Nah, kemarin sudah kita bahas maksudnya reverse osmosis itu apa. Selain air juga ada alkohol yang bisa digunakan sebagai pelarut ya. Ini berbagai alkohol ya, termasuk gliserin dan propilin glikol. Ini juga bisa digunakan sebagai pelarut. Ya. Nah, konsep kelarutan kemarin juga sudah kita bahas ya. Kelarutan dari satu bahan obat atau satu bahan kimia di dalam pelarut itu bisa terjadi karena ada interaksi ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau senyawanya atau bahan obatnya itu bersifat polar, solvennya polar, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi ikatan hidrogen ya, terbentuk ikatan hidrogen. Kalau senyawanya nonpolar, pelarutnya nonpolar, maka kelarutannya yang terjadi karena adanya ikatan van der Waals. Itu tolong diingat-ingat, dibedakan ya antara polar-polar, non-polar, non-polar. Nah, kalau bahan obat yang dilarutkan dalam semipolar, itu tidak terjadi ikatan kimia apapun, yang terjadi adalah induksi polaritas. Jadi pelarut semipolar itu bisa menginduksi polaritas suatu senyawa sehingga senyawa itu menjadi mudah larut. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa alkohol itu merupakan solvent penting setelah air. Kemarin kita mengetahui ya bahwa alkohol itu ternyata sifatnya adalah apa? Polar atau semipolar kemarin? Semipolar ya. Kalau air itu polar, kalau alkohol itu semipolar. Jadi dia bisa melarutkan suatu senyawa dengan menginduksi polaritas. Dan seringkali juga digunakan kombinasi air dan alkohol yang dikenal dengan hidroalkohol. Nah, selain itu juga ada gliserin, propilin glikol, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses kelarutan itu ada istilahnya konstante dielektrik. Nanti kita akan banyak sekali berhubungan dengan konstante dielektrik ini ketika kita akan membuat satu larutan. Yang intinya, ini kita lihat yang dari sini saja, bahwa secara ilmu kimia, maka dikatakan bahwa konstante dielektrik itu menunjukkan kepolaran suatu pelarut. Ya. Contohnya di sini antara air dan alkohol. Air itu konstante dielektriknya adalah 80, besar sekali ya. Kenapa besar sekali? Karena dia sifatnya polar. Jadi sekali lagi, konstante dielektrik itu menunjukkan polaritas suatu solvent. Berbeda dengan heksana. Heksana itu ternyata konstante dielektriknya rendah sekali, 1,89. Berarti dia masuk pelarut yang non polar ya. Nah, selain konstante dielektrik ini menjadi indikasi solvent ini polar atau non polar, kalau besar berarti polar, kalau kecil berarti non polar, maka konstante dielektrik ini bisa juga kita jadikan sebagai pedoman ketika kita akan melarutkan suatu senyawa ya. Jadi misalnya ada suatu senyawa ingin kita larutkan dan dalam pustaka disebutkan bahwa senyawa ini bisa larut dalam solvent dengan konstante dielektrik misalnya 50 misalnya 50 ya. Ini harus kita pegang dan kita harus mencari solvent-solvent yang konstante dielektriknya 50. Bagaimana Pak kalau tidak nemu? Kalau tidak nemu kita gunakan pelarut campuran. Nanti akan kita bahas ya. Misalnya campur air dengan alkohol.
Lalu berapa persen air, berapa persen alkohol, itu semua dihitung dengan menggunakan konsep konstante dielektrik. Ya, jadi konstante dielektrik adalah parameter penting yang diperlukan sebelum seorang apoteker memutuskan menggunakan solvent apa yang akan digunakan untuk melarutkan satu bahan obat. Ya, itu konstante dielektrik. Nah, tadi saya katakan bahwa eh, untuk mendapatkan konstante dielektrik sesuai dengan kebutuhan bahan obat itu kelarutannya, maka kita bisa mencampurkan bahan-bahan solvent apa saja. Yang penting nanti kita hitung, jadi kita harus bisa menghitung ketika kita melakukan pencampuran pelarut itu, KD-nya sudah terpenuhi belum untuk melarutkan senyawa. Kalau belum, ya harus dirubah komposisinya atau dirubah bahannya, sehingga akhirnya didapatkan pelarut campur yang menghasilkan KD atau konstante dielektrik seperti yang dibutuhkan oleh bahan obat itu. Nah, pelarut campuran itu kemarin sudah kita bahas ya, ada dua sediaan yang kemarin sudah kita bahas, yang termasuk sediaan yang mempunyai konsep pelarut campuran yaitu eliksir dan spirit. Nah, sekarang kita masuk pada perhitungan ya. Kemarin kita sudah bicara tentang jenis-jenis sediaan likuid. Kita sudah membahas tentang studi praformulasi likuid ya. Kita sudah membahas tentang solvent yang digunakan dalam likuid. Dan sekarang kita masuk pada perhitungan formula. Karena kan tuntutan mahasiswa mengikuti kuliah ini kan harus bisa membuat formula. Nah, salah satu tahap dalam pembuatan formula adalah melakukan perhitungan ya. Kebutuhan bahannya berapa saja, kebutuhan solventnya berapa saja. Itu di proses pembuatan formula sangat penting. Nah, sekarang kita masuk pada berbagai cara perhitungan ya. Yang pertama adalah menghitung komponen buffer, yang kedua menghitung jumlah pelarut campur ya. Nanti kita lanjutkan dengan isotoni ya. Ini sekarang yang buffer dulu. Misalnya ini di dalam slide yang saya kirimkan tuh belum ada. Ini saya tambahi supaya Dadi lebih jelas. Karena kemarin saya coba di satu kelas kok masih belum berapa jelas ya. Jadi ini tolong ditambah, dicatat nanti ya. Ini yang kalimat-kalimat ini. Tolong dicatat. Jadi membuat larutan buffer itu bisa menggunakan tabel buffer ya. Jadi kalau kita membuat larutan buffer pH tertentu, kita cari saja di literatur tabel buffer. Nah, misalnya kita menemukan tabel buffernya ini. Ini adalah tabel buffer antara natrium astat dan asam astat. Ya, di sini ada dua kolom yang pH-nya 2,6, 3,8, 4,0. Lalu ini ada pH 48, 50, 52. Jadi artinya apa di sini? Artinya itu menunjukkan kalau mau membuat pH tertentu, maka berapa mililiter natrium astat yang diambil, di sini tertulis 0,75, dan berapa mililiter asam astat yang diambil. Maksudnya adalah itu. Itu kalau 2,6. Bagaimana Pak kalau membuat 4,0? Ini aja dilihat. Jadi 4,0-nya ditarik ke sini, ketemu 1,8 dan 8,2. Artinya natrium astat yang diambil adalah 1,8. Asam astat yang diambil adalah 8,2 mililiter. Ya. Tetapi harus diingat bahwa kita belum tentu membuat 10 mili. Karena kalau 1,8 mili dan 8,2 mili kan ketemunya 10 mili ya. Jadi kalau hanya membuat 10 mili bisa digunakan tabel ini. Tapi kalau membuat 100 mili atau lebih dari 10 mili, bagaimana nanti akan kita berikan contoh perhitungannya. Nah, penjelasannya ya, tabel di atas merupakan petunjuk untuk membuat 10 ml larutan buffer pH tertentu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau pH-nya 2,6, berarti natrium astatnya diambil 0,75, natrium astat 0,2 molar. Ya, ini molaritasnya sudah ditetapkan, nggak boleh diubah sendiri ya. Ini harus dipenuhi 0,2 molar natrium astat dan 0,3 molar asam astat.
diambil 0,75, yang ini diambil 9,25 mili. Ya. Ini saya tulis di sini, misal untuk membuat 10 ml. Nah, kalau membuat 10 ml langsung bisa digunakan tabel ini ya. Karena tabel ini memang untuk membuat 10 mili kan ya. Maka diperlukan natrium asetatnya adalah 0,75, ditulis persis di sini, ditambah asam asetatnya adalah 9,25. Ketemunya adalah 10 ml. Kalau ditambahkan maka akan terbentuk 10 ml larutan buffer asetat pH 2,6. Bagaimana sekarang kalau kita mau membuat 10 ml larutan buffer asetat pH 4,8? Kita cari mana 4,8 ya. Oh ini 4,8 ini ya. Nah, kalau sudah ketemu 4,8, kemudian kita lihat di tabelnya itu tertulis berapa mili. Ternyata membutuhkan 5,9. Ini maaf, ini 5,8. Salah ketik ini ya. 5,9 ya. 5,9 mili natrium asetat 0,2 molar dan 4,10 asam asetat 0,3 molar. Jelas ya, ini nanti tolong dicatat dan dirubah ya, 5,9 bukan 5,8. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak membuat 10 mili, tapi membuat 20 mili misalnya? Gampang saja. Kalau membuat 20 mili, berarti kan 2 kali 10 ya. Maka kalau misalnya pH-nya 4,8, diambil 5,9 kali 2 natrium asetat, jadi 5,9 kali 2 mililiter natrium asetat, itu berapa ini? 11,6 ya, 11,6 mililiter. Dan asam asetatnya adalah 4,1 kali 2, ketemu 8,2. Asam asetat 0,3 molar. Kalau pengen membuat 50 mili, dikalikan berapa ini? Misalnya mau membuat pH asam asetat 4,8, pH-nya 4,8, 50 mili. Berarti kali berapa di sini? Kali 5. Kali 5, betul, jadi 5,8 kali 5,9 ya, maaf. 5,9 kali 5, 4 ini 4,10-nya juga kali 5. Nanti ketemunya akan pasti 50 mililiter. Jelas ini adik-adik? Jadi bisa ya menggunakan tabel pH ini untuk membuat larutan buffer. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Cuman di sini yang ditanya adalah bukan mililiternya saja, tapi gramnya. Kapan kita harus menimbang natrium asetat dan asam asetat? Bila kita tidak punya stok buffer natrium asetat ini dan tidak punya stok buffer asam asetat. Ya, kalau punya nggak usah hitung, ambil mililiternya. Kalau enggak, kita harus. Tapi untuk menghitung itu, kita juga harus menentukan dulu volumenya berapa. Ya, volumenya berapa. Jadi misalnya ini, ya, hitunglah berapa gram natrium asetat dan asam asetat yang harus dilarutkan untuk menghasilkan 100 mili. Kalau 100 mili berarti kali berapa nanti angka-angkanya? Mililiternya kali 10, ya. Untuk membuat 100 ml larutan buffer asetat dengan pH 4,4, berarti kan 4,4 ini ya. Berarti kalau mau membuat 10 ini 3,7, 6,3. Tapi karena membuat 100, maka ini kali 10, ini kali 10. Berarti berapa natrium asetat yang diambil? 37 mili ya. Lalu asam asetat yang diambil 63 mili. Karena kali 10 ketemunya nanti 100 mili. Nah, tetapi yang ditanyakan adalah gramnya. Karena stoknya nggak ada di laboratorium, stoknya sudah habis. Waduh, kalau gitu kita harus nimbang sendiri nih ya. Lalu berapa asam asetat yang harus ditimbang? Nah, untuk menghitung bobot natrium asetat itu, maka volume natrium asetat yang sudah ketemu tadi yaitu 37 mili, itu dikalikan molaritas natrium asetat. Berapa molaritas natrium asetat? 0,2 ya, ini 0,2
dikalikan bobot molekul natrium astat. Di sini natrium astat mempunyai bobot molekul 83. Ya, berarti bobot natrium astat sama dengan 37 mili kali 0,2 kali 83. Lalu berapa asam astatnya? Asam astatnya adalah ini berapa tadi? 63 mili, ya volumenya 63 harus kalikan 10 karena membuat 100 mili kali molaritasnya yaitu 0,3 kali bobot molekulnya yaitu 60. Sudah ketemu gramnya. Lalu kita tinggal menimbang natrium astatnya sekian gram dari hasil perhitungan tadi, asam astatnya sekian gram, lalu dilarutkan dalam 100 ml air. Ya, ada yang mau tanyakan sampai sini, adik-adik? PR ya, tolong ditulis ya. Kalau mau membuat larutan buffer 500 mili, pH 5,8, ya. Membuat larutan buffer 500 mili, pH 5,58, maka hitunglah berapa bobot natrium astat yang harus diambil dan berapa yang harus ditimbang dan berapa asam astat yang harus ditimbang. Ya. Yang ini tadi sudah selesai ditulis ini. Ditulis ya, kalau sudah selesai saya lanjutkan yang lain. Sudah selesai ya? Sudah, Bapak. Kita lanjutkan. Ini sudah. Sekarang ini. Menghitung buffer sudah bisa, alhamdulillah ya. Sekarang menghitung pelarut campur. Kita ingin membuat larutan, ternyata pelarutnya itu agak sulit larut ini bahan obatnya, maka kita menggunakan pelarut campur dan seorang apoteker harus bisa membuat perhitungan pelarut campur yang diperlukan untuk melarutkan satu bahan obat tertentu. Ya, jadi nanti kalau Anda jadi apoteker ya di industri, Anda mau membuat satu formula, Anda harus menunjukkan perhitungan ini ya. Larutkanlah, kita mau melarutkan teofilin dalam pelarut campur. Anak buahnya pasti tanya, pelarut campurnya apa saja, Pak? Ini campuran air, alkohol, dan gliserin. Tanya lagi nanti anak buahnya, airnya berapa, Pak? Alkoholnya berapa, Pak? Gliserinnya berapa? Pasti akan ditanya. Dan apoteker jawabnya tidak boleh ngawur ya. Harus berdasarkan perhitungan. Jadi menghitung volume dari masing-masing pelarut campur itu wajib dimiliki kompetensinya oleh seorang apoteker. Nah ini, jadi tadi kembali ke konstanta dielektrik. Dikatakan bahwa konstanta dielektrik itu sesuai dengan polaritas. Contohnya ini ya, konstanta dielektrik air 80,4 itu besar sekali ini ya, air ya. 84,4 berarti dia sangat polar. Konstanta dielektrik giselin adalah 43. Ini juga belum ada di slide yang saya kirim kemarin ya. Ini bisa dicatat. Kesimpulannya, air lebih polar dibanding gliserin. Betul kesimpulan ini? Betul, karena polaritasnya KD-nya lebih tinggi ya. Kalau KD-nya lebih tinggi berarti dia lebih polar. Kemudian diketahui lagi gini, KD alkohol 25,7 dan KD propilin glikol 32. Maka sebutkan urutan polaritas solvent yang paling besar ke paling kecil. Maka urutannya adalah air yang paling besar, di bawahnya ada air, ada gliserin ya 43, di bawahnya gliserin ada propilin glikol yang 32, dan yang paling tidak polar adalah alkohol. Ya, sehingga walaupun alkohol itu dikatakan pelarut polar, tapi dia masuk semipolar karena konstanta dielektriknya rendah. Ini jelas ini ya konsep KD ya. Nah,
bila ini juga belum ada di slide yang saya kirim ya, bisa dicatat. Bila air ditambah alkohol, maka akan terbentuk campuran air dan alkohol atau disebut sebagai hidroalkohol, dan ini adalah pelarut campur. Pokoknya pelarut campur itu campuran apa dan apa saja ya, namanya adalah pelarut campur. Kalau air dengan alkohol, namanya adalah pelarut campurnya adalah hidroalkohol. Bentar. Nah, ternyata kalau air dicampur alkohol, semula air itu harga konstante dielektriknya adalah 80, katakan 80 ya, 80,4, 80,4, dan alkohol itu 25,7, maka kalau dicampur, mereka akan memiliki konstante dielektrik sendiri. Jadi nggak ikut air, nggak ikut alkohol, tapi mempunyai harga konstante dielektrik sendiri. Itu pelarut campur. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kalau misalnya kita mencampurkan air dan alkohol, ya, maka volume airnya berapa dibagi volume total. Dikalikan KD air, ditambah volume alkohol, kali volume total, kali KD air. Jadi misalnya ini ya, misalnya ya, saya mencampurkan 20 ml air dan 80 ml alkohol, maka kita wajib bisa menghitung harga konstante dielektriknya. Yang pertama kali adalah ditentukan volume totalnya berapa. 20 tambah 80 berarti volume totalnya adalah 100 mili. Nah, berarti hidroalkohol di sini adalah volume air yaitu 20 dibagi 100 volume total kali 80,4 ditambah 80 kali 100 kali 25,7. Ya, nanti akan ketemu harga konstante dielektrik dari pelarut campur itu. Silakan menghitung sendiri. Jelas ini adik-adik? Ya, jadi adik-adik sekarang sudah bisa menghitung harga konstante dielektrik apabila kita mencampur pelarut. Ya, itu penting banget. Apa pentingnya dengan klarurat? Nanti setelah ini kita akan mengetahui bahwa tadi pelarut campur itu menjadi satu ketentuan untuk proses kelarutan. Contohnya ini. Misalnya ini ya. Saya membuat larutan teofilin. Larutan teofilin itu saya buat dengan pelarut ini. Teofilinnya 5,3 gram. Lalu di sini ada sirupus simplex. Sirupus simplex itu apa kemarin? Campuran antara air dan gula ya. Air dan gula tebu atau air dan sakarosa. Selain itu saya juga menambahkan gliserin, juga menambahkan alkohol, dan saya tambah aqua at 100 mili. Pertanyaan saya, ini pelarut campur atau bukan? Ya jelas pelarut campur ya, Tercampur, Bapak. pelarut campur. Apa saja komponen pelarut campurnya? Pelarut campurnya meliputi apa? Meliputi apa saja, Mas? Halo? Ada. Pelarut campurnya meliputi sirupus simplex, gliserin, Heeh. alkohol, sudah, Dan Bapak. air, aqua at ini. Dan air. Ya, Ya, dan air, Bapak. nah, karena sirupus simplex itu sudah merupakan campuran air dan gula, maka sirupus simplex tidak usah disebutkan sebagai pelarut ya. Cukup air saja ya. Air ini meliputi air yang ditambahkan di sini dan air yang ada pada sirupus simplex. Jadi
Pelarut campurnya di sini ada 3, yaitu ada gliserin, ada alkohol, dan ada aqua. Jelas ini ya, ada aqua. Nah, untuk menghitung KD, apabila kita akan menghitung harga konstante dielektrik dari pelarut campur ini, maka kita harus tahu berapa masing-masing volumenya dan berapa volume total. Volume gliserinnya berapa? 50 mili ya. 50 mili. Volume alkoholnya berapa, Mas Muhammad? Alkoholnya 20 mili, 20 Bapak. mili. Kemudian yang satu lagi siapa? Air ya. Lalu airnya berapa? 100 mili, Bapak. Lu ini ono at lo Mas. Hati-hati ya. Aqua at itu tambahkan air sampai 100 mili. Jadi pelarut-pelarut yang sebelumnya harus diperhitungkan juga kan ya. Jadi kan ada pelarut gliserin 50 mili. Ada alkohol 20 mili. Ini kan sudah 70 mili Mas ya. Jadi aquanya tinggal berapa? 30 mili, Bapak. 30 mili, betul sekali ya. Jadi, nah kalau kita sudah tahu volume masing-masing, gliserinnya 50 mili, alkoholnya 20 mili, aquanya 30 mili, maka kita lihat berapa volume totalnya. Volume totalnya berapa? 100 100 mili. mili, Bapak. Berarti kalau tadi ada volume gliserin per volume total berarti 50 per 100 ya Mas ya. Lalu dikalikan KD gliserin ditambah alkohol yaitu 20 per 100 kali KD alkohol ditambah air yaitu 30 per 100 kali KD air. Jadi dengan demikian kalau kita sudah mengetahui berapa volume masing-masing pelarut campur, berapa volume total, dan berapa harga konstante dielektrik dari masing-masing pelarut ini, maka kita bisa melakukan perhitungan KD pelarut campur untuk teofilin 5,3 ini ya. Nah ini ya, 0,5 dari mana ya? Oh, ini sudah merupakan 50 per 100 ya kali KD dari gliserin. Ini 0,2 dari mana ya? Dari 20 per 100 yaitu volume alkohol per volume total kali KD alkohol ditambah ini 1 kurangi 0,5 kurangi 0,2 apa ya? Ini kan tadi 30 per 100 ya, 30 per 100 atau 0,3. Ini kan bisa ditentukan kemana tadi, bisa dihitung sekarang 1 dikurangi. Tapi sama aja. Ini adalah 30 per 100 kali KD air. Ketemunya adalah 50,76. Jelas ini ya? Jadi saya kira sama kok membuat 2 pelarut campur atau 3 pelarut campur ya tinggal nambah saja perhitungan. Tapi rumusnya sama. Volume masing-masing pelarut dibagi volume total kali KD, kali konstante dielektrik. Nah, apabila pelarut campur dalam formula ini, yaitu yang terdiri dari gliserin, alkohol, dan air ini, bisa melarutkan teofilin yang 5,3 gram tadi, maka kita langsung menyimpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melarutkan 5,3 gram teofilin diperlukan pelarut campuran, pelarut apapun, pokoknya harga KD-nya harus 50,76. Mau ganti pelarutnya nggak suka ini, monggo silakan. Pokoknya nanti dihitung dulu loh ya KD-nya ya. Kalau KD-nya 50,76 berarti memenuhi persyaratan untuk melarutkan teofilin. Tapi kalau enggak, jangan dipakai. Harus dicari komposisi yang lain yang menghasilkan KD 50,76. Ini yang saya katakan bahwa KD itu selain menunjukkan polaritas masing-masing solvent, juga bisa menjadi pegangan ketika kita akan melarutkan satu senyawa atau suatu bahan. Ya, ada yang mau tanyakan sampai sini adik-adik?
Ada ya, kita teruskan sekarang. Nah, ini masalahnya. Ternyata alkohol 20% itu terlalu banyak. Baiklah, kalau gitu kita membuat pelarut campur yang lain. Gitu. Ini apotekernya ngotot mau menggunakan pelarut campur yang lain. Apa saja? Kita coba tambah propilin glikol. Berarti sekarang pelarut campurnya ada 4. Apa saja? Gliserin. Oh ya, gliserin tetap tapi volumenya kita turunkan 20 mili. Alkohol tetap tetap kita gunakan tapi kita turunkan. Kalau tadi 20 mili ya, sekarang kita buat 10 mili. Lalu propilin glikol berapa mili? Wah, saya harus ngitung dulu katanya apoteker. Ya sudah, kalau gitu dimisalkan saja P mililiter. Aqua at 100, ini kurang at ya, mohon maaf ya, ini kurang at. Aqua at 100 mili, mohon maaf kurang at 100 ini. Karena kalau ini lain atnya lain loh ya ini ya. Ini aqua at 100. Nah, berarti kita sekarang punya 4 pelarut campur. Air, alkohol, gliserin, dan propilin glikol. Ya. Nah, kita punya PR sekarang. Menghitung berapa propilin glikol yang harus kita tambahkan agar teofilin 5,3 tadi bisa larut. Nah, maka kita melakukan perhitungan, tapi yang jelas harga KD-nya sudah ketemu. KD-nya nggak boleh dirubah ya. KD-nya sudah diperoleh dari formula 1 tadi, yaitu berapa? 50,70. Berarti ketika kita menghitung, kita tinggal menghitung berapa harga P-nya. Ya. Nah, sirup simplex, gliserinnya adalah 20/100, volumenya 20, volume totalnya 100, berarti 20/100. Alkoholnya volumenya 10, berarti 10/100. Propilin glikolnya berarti P mililiter, berarti P per 100. Aquanya berapa lalu aquanya? Ada yang tahu aquanya berapa mili ya? Aquanya berapa mili? Ada yang tahu? Alia Nur Afifah tahu? Ya, Bapak. Berapa aquanya, Mbak? Aquanya berapa mili? 100 mili, Bapak. Ini ada at, maaf ini ada at. Saya yang salah ya. Ini ada at. Jadi aquanya enggak 100 mili, tapi aquanya kurang dari 100 mili. Ditambah aqua sampai 100. Berarti volume-volume yang pelarut sebelumnya harus diperhitungkan. Ya. Berarti aquanya adalah 100 mili dikurangi volume gliserin. Berapa volume gliserin? 20. Dikurangi volume alkohol. Berapa? 10. Dan dikurangi volume propilin glikol. Berapa volume propilin glikolnya di situ? Kita misalkan P. Ya. Berarti volume aquanya adalah 100 min 20 min 10 min P. Tapi volume totalnya tetap yaitu 100 mili. Karena ini at. Ini maaf, tambah at ya. Tolong dibetulkan tuh naskah yang saya kirimkan. Nah, mari kita lihat perhitungannya bagaimana. Perhitungannya adalah seperti ini. Jadi, konstanta dielektrik yang harus 50,76 itu merupakan 0,2 kali 43. Ini adalah gliserin tadi ya. 20/100 kali 43. Ditambah dengan alkohol 0,1 atau 10/100 kali 25,7. Ditambah propilin glikol P/100 kali 32. Ditambah air. Air adalah ini 1 dikurangi 0,2 dikurangi 0,1 dikurangi B. Atau 100 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi B per 100 mili. Ya.
Nanti P-nya ketemu 34,42. Nah, artinya kita boleh merubah komposisi solvent dari hanya air, alkohol, dan gliserin menjadi air, alkohol, gliserin, dan propilen glikol. Tapi dengan catatan propilen glikolnya harus 34,42. Pak, kalau ini kita bulatkan tidak boleh. Kalau sudah ketemu sekian ya harus sekian. Karena apa? Nanti kalau ini dirubah, nanti angka KD-nya berubah. Nah, kalau KD berubah, teofilinnya nggak jadi larut loh kalau KD-nya berubah ya. Karena sudah terbukti bahwa KD yang dibutuhkan atau konstante dielektrik yang dibutuhkan untuk melarutkan teofilin adalah 50,76. Ada yang mau tanyakan sampai sini adik-adik? Udah paham semua ya? Oke, Ini Bapak. terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perhitungan isotoni. Ini juga belum ada di naskah Anda yang kemarin saya kirim. Atau nanti revisi ini saya kirimkan ya. Nanti saya kirimkan ya. Saya kirimkan, ada yang ada revisinya saya kirimkan. Baik, Bapak. Jadi di sini tabel ekivalensi NaCl. Tabel ekivalensi NaCl itu menunjukkan angka-angka, ini angka-angka ya, angka-angka yang menunjukkan kesetaraan antara bahan obat ini, dopamin NaCl, dengan NaCl. Nah, kenapa NaCl dijadikan sebagai pegangan atau pedoman ya untuk kesetaraan? Karena dikatakan isotoni itu dikatakan bila larutan itu mempunyai kesetaraan atau sama dengan 0,9% NaCl. Ya. Jadi larutan suatu senyawa dikatakan isotoni bila setara dengan 0,9% NaCl. Jadi NaCl harus kita jadikan sebagai pegangan untuk menentukan apakah ini isotoni atau bukan isotoni. Contohnya ini, ya. Ini cara membaca tabelnya adalah seperti ini. Dopamin HCl itu harga E-nya adalah 0,3, ya. Dopamin HCl harga E-nya adalah 0,3. Ini. Harga dopamin HCl 0,3. Artinya apa? Artinya 1 gram dopamin HCl itu setara dengan 0,3 gram NaCl. Atau bisa juga 1% dopamin setara dengan 0,3% NaCl. Jadi satuan yang digunakan boleh gram, boleh persen, ya. Tapi kalau di sini gram, ya bahan obatnya harus gram, NaCl-nya harus gram. 1 gram dopamin setara 0,3 gram NaCl atau 1% dopamin setara dengan 0,3% NaCl. Jelas ini ya? Kalau manitol, berarti berapa? 1 gram manitol setara dengan berapa gram NaCl? 0,16. Kalau ceftriaxone, 1 gram setara dengan 1 gram ceftriaxone setara dengan 0,14 gram NaCl. Lidocain HCl, 1 gram lidocain HCl setara dengan 0,22%. Nah, mengenai persen-persen di sini nanti kita bahas setelah ini. Ya, tapi yang penting kita paham dulu apa maksudnya tabel. Angka-angka di sini maksudnya apa. Sudah jelas nih ya? Nah, larutan suatu senyawa dikatakan isotoni bila setara dengan 0,9% NaCl. Kalau kurang dari 0,9% disebut hipotoni, dan kalau lebih dari 0,9% disebut hipertoni. Jadi misalnya tadi ya, larutan dopamin HCl 1%. Oh, ini berarti setara dengan 0,3% NaCl. Jadi ini dikatakan hipotoni atau hipertoni atau isotoni? Hipotoni. Karena masih di bawah 0,9.
Jadi kalau Anda membuat dopamin HCl 1%, larutan dopamin HCl itu sifatnya adalah hipotoni. Itu tidak boleh digunakan untuk diteteskan pada mukosa. Karena untuk mukosa harus isotoni. Kan kemarin sudah kita bahas ya, supaya tidak timbul rasa sakit. Kalau 1% begitu, Pak, saya pengen membuat larutan 2% dopamin HCl, Pak, kira-kira setara dengan berapa ya? Nah, kalau 1% setara dengan 0,3, kalau 2% berarti setara dengan 2 kali 0,3. Ini kalau larutan 2% dopamin HCl ini, sudah isotoni belum ya? Ada yang tahu? 2% dopamin HCl itu sudah isotoni atau belum ya? Davina Amanda, Davina Amanda, nggak ada ya? Baik, saya coret loh ya namanya di absen ya. Hadir, Bapak. Oh ada Davina Amanda. Jadi kalau dopamin 2% itu sudah isotoni atau masih hipotoni atau sudah hipertoni, Mbak? Bentar, Bapak. Ini ya, larutan dopamin HCl 2% itu berarti setara dengan 2 kali 0,3% NaCl. Berapa 2 kali 0,3? 2 kali 0,3 ketemu berapa, Davina? 0,6, Bapak. 0,6%. Berarti isotoni, hipotoni atau hipertoni? Hipotonik. Hipotoni karena lebih kecil dari 0,9%. Ya. Nah sekarang ini dopamin HCl 0,3%, bawahnya ini. Davina, masih Davina, 0,3% dopamin HCl. Setara dengan, jadi kalau 3% berarti 3 kali ya, 0,3% NaCl. Jadinya apa? Isotoni, hipotoni atau hipertoni? Hipertonik, Bapak. Kenapa hipertoni, Mbak? Kenapa kok hipertoni? Kapan dikatakan isotoni, toh, Mbak Davina? Ada teman-teman yang tahu kapan dikatakan isotoni? Dikatakan isotonik jika 0,9%, Bapak. Setara 0,9%. Jadi untuk dopamin HCl 3% ini hipotoni, isotoni atau hipertoni? Isotoni, Bapak. Isotoni karena sudah tepat sama dengan 0,9% ya. Nah, sekarang kalau 4% dopamin HCl, Mbak Alia, 0, apa? Hipertoni, Bapak. Hipertoni karena lebih dari 0,9% NaCl. Itu caranya ya. Jadi dengan tabel ini, membuat tabel ini, kita bisa menentukan apakah larutan yang kita buat itu
hipotoni, isotoni atau hipertoni ya, dengan membandingkan dengan 0,9% NaCl. Kalau kurang berarti hipotoni, kalau lebih hipertoni, kalau sama berarti isotoni ya. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung ya pada kadar berapa larutan HCl, ini maaf bukan epidin, epinefrin ya, ini epinefrin. Ini ganti epinefrin ya, ini bukan epidin, epinefrin HCl. Hitunglah pada kadar, karena tabelnya epinefrin ya. Hitunglah pada kadar berapa persen larutan epinefrin HCl isotoni. Jawabnya prosentase epinefrin HCl yang isotoni adalah 0,9 dibagi dengan harga E epinefrin HCl. E epinefrin HCl adalah 0,3 ya. Berarti 0,9 dibagi 0,3 ketemu 3%. Jadi kalau saya mempunyai larutan epinefrin HCl 3%, berarti dia isotoni. Ya. Nah, jadi dengan tabel ini kita bisa menentukan kira-kira pada kadar berapa ya dia isotoni. Nah, cuman untuk membuat obat itu kebutuhan obat itu kan belum tentu memenuhi isotoni, ya. Misalnya ini, kita mau membuat larutan epinefrin HCl tapi hanya 1%. Ya karena memang untuk kebutuhan farmakologi dia hanya butuh 1%. Nah, pertanyaannya lalu dia isotoni atau hipotoni ya? Nah, karena epinefrin HCl itu angka ekivalensinya adalah 0,3, berarti 1% itu setara dengan 0, oh ini 0,29 ini, pakai yang ini ya, pakai yang ini ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kapan pakai 0,3, kapan pakai 0,29 ya. Ini pakai 0,29, berarti epinefrin 1% setara dengan 0,29% NaCl, berarti masih hipotoni. Agar menjadi isotoni bagaimana? Ya tinggal ditambah sampai mencapai 0,9 NaCl. Jadi larutan epinefrin HCl 1% itu bisa menjadi isotoni kalau ditambah dengan NaCl sejumlah 0,9 dikurangi 0,29. Angka E-nya tadi ketemu 0,61%. Jadi epinefrinnya sendiri setara dengan 0,29%. Ditambah NaCl-nya yang kita tambahkan dari luar 0,61, maka 0,29 tambah 0,61 ketemu 0,9. Berarti pas isotoni. Nah, itu ya. Sudah mengertinya adik-adik? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, maaf. Ingin menjelaskan tentang ini. Ini ada bahan yang sama, dopamin HCl. Tapi kenapa di sini 0,3, 0,3, lalu 0,29, 0,29? Nah, itu tergantung dari prosentasenya. Ya. Jadi kalau dopamin HCl yang kita gunakan itu 0,5%, maka harga E-nya adalah 0,3. Kalau 1%, harga E-nya adalah 0,3 juga. Tapi kalau 2%, itu harga E-nya berubah menjadi 0,29. Ya. Jadi untuk menggunakan E-nya yang mana, apakah 0,3 atau 0,29, itu kita cari yang paling dekat. Seperti tadi ya soal epinefrin HCl tadi ya, epinefrin HCl 1%. Epinefrin HCl 1%. Setara dengan berapa? Berarti setara dengan 0,23. Tidak setara dengan 0,3 karena 1%. Tapi misalnya epinefrin HCl-nya itu 2%, maka setaranya adalah 0,27. Berarti ini diganti 0,27. Kalau epinefrin HCl yang kita gunakan 3%, berarti setaranya dengan 0,26. Berarti ini kita ganti dengan 0,26.
Nah, itu cara menggunakan tabel ini ya. Tergantung dari harga persentase masing-masing senyawa. Jelas ada yang mau tanyakan adik-adik sampai sini? Dan nanti pada bab steril ini sangat penting karena isotoni dalam sterilitas itu merupakan faktor kritis. Nah, sekarang perhitungan dalam produksi ya. Misalnya ini, saya akan membuat eliksir teofilin 30 mg, lalu evedina Cl 3 mg ya. Kemudian eliksir tersebut dikemas dalam botol kaca sejumlah 60 ml dan diketahui bahwa 5 ml eliksir itu mengandung teofilin 30 mg dan evedin 3 mg. Ya. Nah, hitunglah penimbangan bahan obat bila rendemen produksi mencapai 80%. Saya ingin memperkenalkan dengan istilah rendemen di industri farmasi. Rendemen itu adalah persentase dari perhitungan teoritis dibagi dengan perhitungan nyata, atau hasil nyata dibagi dengan perhitungan teoritis. Itu rendemen. Jadi misalnya ya, di sini ada rendemen 80%, artinya apa? Artinya saya itu rencananya membuat 100 botol. Tahu-tahu setelah jadinya hanya 80. Karena ada bahan-bahan yang tersisa pada tangki-tangki tempat saya mencampur bahan ini. Ada yang tertinggal di gelas ukur, ada yang tertinggal di mana. Sehingga akhirnya 100 mili ini, 100 botol itu enggak tercapai. Saya hanya mendapatkan 80 botol. Maka ini dicatat oleh pabrik itu kalau membuat larutan teofilin eliksir, maka rendemennya 80%. Direncanakan 100, jadinya 80. Nah, kalau kita mau membuat 80, berarti perhitungannya tidak dibuat pas 80, tapi harus dibuat perhitungan terhadap 100. Ya, jelas ini ya. Nah, itu rendemen. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan perhitungan seperti ini ya, lepas dari rendemen ada atau tidak, tapi ada formula seperti ini, 5 ml eliksir mengandung ini dan ini. Dan ini nanti akan dikemas dalam botol 60 ml. Per 5 ml mengandung ini, tapi nanti dikemasnya itu dalam botol 60 ml sebanyak 500 botol. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan berapa jumlah volume totalnya. Jangan langsung dihitung kemudian dikalikan jumlahnya. Misalnya gini, kalau satu botol 60, kalau satu botol 1 mili, 5 mili mengandung 30 mg, jadi kalau 60 ml mengandung 30 kali 12 atau 360 mg, berarti kalau 500 botol 360 kali 500, jangan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, langkah pertama yang harus dilakukan untuk perhitungan formula adalah menentukan volume total yang akan Anda buat dalam formula ini. Nah, ketika melakukan perhitungan volume total, kita bisa memperhatikan di situ ada rendemennya atau tidak. Kalau tidak ada rendemen, maka dianggap rendemennya 100%. Artinya apa? Artinya membuat planning berapa saja pasti akan terpenuhi, tercapai hasilnya sesuai dengan yang kita hitung secara teoritis. Jadi kita lalu menentukan volume totalnya adalah botolnya tadi adalah 500 botolnya dikalikan volume masing-masing 60, ketemunya adalah 30.000 mililiter. Ini kalau tidak ada rendemen.
Kalau tidak ada rendemen gampang ya. Dan ini biasanya kalau di perhitungan skala laboratorium rendemen ini tidak muncul, tapi ini munculnya nanti di industri farmasi. Oleh karena itu saya mulai memperkenalkan kepada adik-adik tentang istilah rendemen ini. Ya. Nah, bagaimana kalau dalam pabrik yang ada keterangan bahwa rendemennya 80%, maka volume total yang kita buat harus kita lebihkan dong ya. Kalau kita tetap menggunakan volume totalnya 30 ribu mililiter, nanti hasilnya hanya 4.000 botol, 400 botol, atau 80% dari 500 botol. Jadi volume totalnya harus dilebihkan dengan faktor koreksi. Nah, rendemen ini menjadi faktor koreksi. Kalau rendemennya 80%, berarti faktor koreksinya adalah 100/80. Kalau rendemennya 60%, berarti koreksinya adalah 100/60. Kalau rendemennya 50%, berarti faktor koreksinya adalah 100/50. Jadi volume totalnya nanti berapa? Coba dihitung nih. 500 kali 60 kali 100/80. Coba dihitung. Sudah ketemu? Tiga puluh tujuh ribu lima ratus, Bapak. Ya, 37.500 mililiter ya Mbak ya. Tuh, Ya, jadi lebih besar daripada yang tanpa ada rendemen. Karena ini untuk jaga nih supaya nanti hasilnya itu sesuai dengan targetnya. Karena memang kita ditarget membuat harus 500 botol itu harus terpenuhi. Karena ini sudah ada pasarnya. Pasarnya sudah ada. Jadi pabrik mengharuskan apoteker tolong dibuatkan pasti ya harus 500 mili. 500 botol. Kalau kita membuat rencanaannya hanya 300 mili, nanti jadinya hanya 400. Jadi kita lebihkan yaitu menjadi ini. Ini faktor koreksinya adalah seperti ini. Jadi nanti perhatikan ya kalau ada soal-soal seperti ini, kita harus waspada apakah ada rendemennya atau tidak. Kalau ada rendemen, rendemen harus dijadikan faktor koreksi. Kalau tidak ada rendemen, berarti dianggap rendemennya 100%, berarti 100/100 kali 1. Jadi ini tetap saja tidak ada faktor koreksinya. Oke, jadi perhitungan sementara sudah selesai. Ada yang mau tanyakan dari perhitungan tadi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan teknologi pembuatan larutan. Nah, jadi kemarin kita sudah mengenal berbagai macam bentuk sediaan ya. Ada netralisasi, ada saturasi, ada piezoeffervescent, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Bagaimana cara pembuatan sediaan yang masuk dalam golongan netralisasi ini. Sebentar ya, sebentar ada tamu, sebentar.
Iya, iya. Iya, iya, Pak. Stop. Maaf, mari kita lanjutkan ya. Pembuatan netralisasi. Masih ingat ya kemarin definisi netralisasi apa? Netralisasi adalah sediaan yang dibuat dengan melibatkan CO2, tapi setelah sediaan itu jadi CO2-nya dihilangkan semua. Ya, nah, waktu proses pembuatannya saja melibatkan adanya CO2. Tapi setelah itu CO2-nya diuapkan semua. Jadi saya kira gampang ya. Jadi di sini ada, kalau membuat netralisasi, saturasi, dan posisi effervescent itu kan harus ada asamnya, kemudian ada basanya, yang biasanya basanya adalah natrium bikarbonat ya. Jadi di sini seluruh bagian asam direaksikan dengan basa ya, kemudian dipercepat dengan pemanasan sehingga reaksi cepat terjadi, CO2 segera terbentuk, dan karena ada pemanasan maka CO2 itu segera diusir dari larutan. Contoh adalah pembuatan solusiositrasis magnesii, amigdalis ammonicus. Ya, ini adalah larutan-larutan netralisasi yang dibuat dengan cara mencampurkan asam dan garam bikarbonas, kemudian CO2-nya diusir dengan cara pemanasan. Nah, bagaimana dengan saturasi? Kalau saturasi kemarin sudah kita ketahui, saturasi adalah sediaan yang dibuat dengan melibatkan CO2, dan sediaan jadi itu masih mengandung CO2. Jumlah CO2-nya adalah tepat sama dengan kelarutan jenuhnya, ya, atau saturasinya tepat terpenuhi, kejenuhannya tepat terpenuhi, tidak kurang, tidak lebih. Itu namanya adalah saturasi. Jadi cara membuatnya sama, yaitu ada asam dan ada basa natrium bikarbonat. Nah, di sini komponen basa dilarutkan dengan 2/3 air yang tersedia. Ya, kemudian misalnya basanya natrium bikarbonat ya, kemudian digerus lalu dimasukkan dalam botol. Jadi air yang tersedia tinggal 1/3 kan. Nah, kemudian komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Kalau air yang tersedia tadi ada 2/3 digunakan untuk basa, 1/3 digunakan untuk asam ya. Kemudian setelah basa dimasukkan dalam 2/3 air dan asam dimasukkan dalam 1/3 air, maka 2/3 bagian asam, ya, 2/3 bagian asam itu dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basa. Jadi misalnya ini ya, airnya yang diperlukan adalah 90 mili, misalnya airnya 90 mili. Berarti yang digunakan untuk melarutkan bagian natrium bikarbonatnya adalah 2/3-nya atau 40 mili. 2/3 dari 90 adalah 40 mili, ya. Maaf, 60 mili ya, 60 mili ya. 2/3 kali 90 ya, 60 mili. Lalu sisanya 30 mili itu digunakan untuk melarutkan asam.
Nah, dari asam yang 30 mili itu tidak semuanya dicampurkan ke dalam basa. Yang diambil hanya 2/3-nya saja. Jadi dari 30 mililiter air yang mengandung asam itu diambil 20 mili lalu dicampurkan dalam basa. Ya. Berarti kita sudah punya garam tapi baru menggunakan 2/3 dari asamnya. Nah, kemudian gas yang terjadi dibuang seluruhnya. Asam ini dengan natrium bikarbonat akan membentuk CO2. CO2-nya dibuang semua. Kemudian kita kan masih punya 10 mili ya. Masih punya 10 mili asam ya. Nah, 10 mili asam ini atau sisanya ini dituangkan hati-hati lewat tepi botol dan segera tutup dengan sampahnya nop atau tutup yang berdrat atau tutup yang rapat yang kemarin gambarnya sudah ada itu. Waalaikumsalam. Kembali, boten. Sebentar ya, sebentar ya. Aduh, maaf ya, ada gangguan teknis ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, bagian basanya yang 2/3 ditambah dengan 2/3 dari bagian air. Jadi 60 mililiter basa ditambah dengan 20 mililiter larutan asam ya. Kemudian terbentuk gas, gasnya itu dibuang semuanya. Kemudian 10 mili asam sisanya itu dimasukkan hati-hati lewat tepi, kemudian segera ditutup. Nah, itu akan didapatkan CO2 dalam sediaan itu yang jumlahnya adalah tepat jenuh. Bisa dibayangkan adik-adik ya. Jadi kalau dimisalkan gampangnya adalah volumenya 90 mili, berarti untuk basanya 60, untuk asamnya 30, lalu dari asam 30 itu diambil 20 dulu, dituangkan ke dalam basa, terbentuk CO2, CO2-nya dilenyapkan, lalu sisa yang 10 dituangkan pelan-pelan, hati-hati ke dalam basa, lalu segera ditutup. Di situ akan timbul reaksi lagi, terbentuk CO2, tapi CO2-nya tidak keluar, dan CO2-nya jumlahnya tepat jenuh. Nah, bagaimana pembuatan puisi efervescen? Sama dengan tadi ya. Basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air. Berarti kalau airnya 90, berarti basa dilarutkan dalam 60 mili. Lalu komponen asam dimasukkan dalam 10 mili, 30 mili ya. Kemudian seluruh bagian asam dimasukkan secara hati-hati. Jadi kalau yang saturasi tadi kan diambil 2/3-nya asam, tapi sekarang enggak. Jadi 30 mililiter asam itu dituangkan semua, tapi hati-hati dan segera ditutup. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa membayangkan bahwa
CO2 yang terbentuk pada posisi effervescent itu jauh lebih besar dibanding pada saturasi. Memang diinginkan posisi effervescent itu CO2-nya lewat jenuh, ya. Nah, apabila kita ingin menambahkan bahan-bahan lain ke dalam netralisasi, ke dalam saturasi, maupun ke dalam posisi effervescent ini, maka kita harus memperhatikan sifatnya itu asam atau basa yang akan kita tambahkan. Kalau bahan yang akan kita tambahkan itu bersifat asam, ya, maka bahan yang netral dalam jumlah sedikit bahan yang netral dalam jumlah sedikit. Bila jumlah banyak, maaf. Jadi gini, ini kan membuat saturasi, netralisasi maupun posisi effervescent itu kan ada asam, ada basa, ya. Maka bahan-bahan yang ditambahkan itu bisa bahan yang ditambahkan pada asam dan bisa juga bahan yang ditambahkan pada basa. Nah, kapan bahan itu ditambahkan pada asam? Yang pertama itu bahan yang netral, apabila jumlahnya sedikit. Tapi bila jumlahnya banyak, sebagian ditambahkan di bagian asam dan sebagian basa. Jadi kalau bahannya itu bersifat netral, bisa ditambahkan asam semuanya kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak dibagi dua. Sebagian masuk asam, sebagian masuk basa. Tapi diutamakan ditambahkan pada bagian asam. Apabila kita ingin menambahkan sirup, ya, maka apabila sirup itu mengandung lendir, ya, lendir itu adalah contohnya dalam mucilago atau gom itu, ya, gom Arab dan sebagainya, harus ditambahkan hati-hati untuk mengurangi busa. Ekstrak jumlah kecil dan alkohol itu ditambahkan dalam asam, dan yang berikutnya adalah bahan yang mudah menguap. Ini adalah bahan-bahan yang ditambahkan dalam asam, ya, yaitu bahan yang netral, sirup, ekstrak, alkohol, ataupun bahan yang mudah menguap. Itu ditambahkan dalam bagian asam. Nah, untuk yang ditambahkan bagian basa, yaitu garam dengan asam yang sukar larut. Ini kalau ditambahkan bagian basa adalah garam. Tapi asamnya itu sukar larut. Contohnya apa? Contohnya natrium benzoat, natrium salisilat. Ini kan kita ketahui benzoat salisilatnya adalah garam-garam organik yang sulit larut, ya. Maka itu bisa ditambahkan kepada bagian basa. Jika saturasi mengandung asam tartrat, maka penambahan garam kalium dan amonium ditambahkan pada bagian basa. Nah, jadi kalau kita membuat saturasi, netralisasi atau posisi effervescent, yang ada asam tartratnya, asamnya itu adalah asam tartrat, maka kalium dan amonium tidak boleh ditambahkan pada bagian asam, tapi harus ditambahkan pada bagian basa. Kenapa? Kalau asam tartrat nanti ketemu natrium, akan membentuk garam yang tidak bisa larut. Padahal kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa netralisasi, saturasi, atau posisi effervescent itu tidak boleh mengandung bahan yang tidak bisa larut. Semua harus larut. Ya, jadi kalau asam yang digunakan adalah asam tartrat, sekali lagi, maka garam kalium dan garam amonium ditambahkan pada bagian basa. Nah, pembuatan simple sirup. Kemarin sudah kita bahas, ya, simple sirup atau sirupus simplex adalah campuran air dan gula saja, ya. Nah, untuk sirup yang tidak mengandung bahan mudah menguap, itu boleh dengan pemanasan. Untuk bahan yang bila diinginkan cepat larut, dilarutkan dalam purified water atau larutan air lainnya. Jadi untuk bahan yang bila diinginkan cepat larut, ya, artinya proses pelarutannya harus cepat, ya, maka itu tidak perlu dilarutkan dalam sirup, tapi bahan itu dilarutkan dalam air yang lain, kemudian setelah jadi larutan baru dicampurkan pada sirup. Ya, itu bisa dilakukan dengan pemanasan dan harus dihindari pemanasan berlebih karena
Sukrosa berpotensi mengalami fermentasi. Dan harus diperhatikan kalau membuat sediaan steril dengan sirup, misalnya harus disterilisasi dengan autoklaf, maka sakarosa akan menjadi karamel dan berwarna menjadi kuning. Larutan akan berwarna kuning. Yang berikutnya adalah pembuatan sirup yang tanpa pemanasan. Ini mencegah terjadinya inversi, ya. Inversi masih ingat kemarin ya, inversi apa inversi? Inversi adalah pemecahan gula menjadi dextrose dan fruktose. Kemarin yang kita katakan sebagai gula invert itu ya. Jadi gula itu kalau dipanaskan bisa mengalami karamel, berubah warna menjadi kuning, dan bisa juga terurai menjadi dextrose dan sakrose atau gula invert. Dan memerlukan waktu lebih lama. Ya tentu saja kalau tanpa pemanasan waktunya lebih lama, tapi lebih stabil. Memerlukan wadah stainless steel, sukrosa dimasukkan dalam air, tangki diaduk dalam keadaan tertutup, dan penambahan bahan padat ke dalam sirup dilakukan dulu karena kekentalan kelarutan sirup mempersulit kelarutan. Ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan ke dalam sirup simplex itu bahan-bahan yang lain, maka bahan yang lain itu seperti yang tadi saya katakan, dilarutkan dalam airnya sebelum ditambah gula. Jadi kita bagi air itu ada yang digunakan untuk melarutkan gula, ada yang digunakan untuk melarutkan bahan padat yang lain. Kenapa kalau sudah terlanjur menjadi gula, maka bahan padat biasanya akan sukar larut. Contoh sirup ferrosulfat. Sukrosa bersifat reduktor sehingga ferro tidak dapat berubah menjadi feri. Ini yang perlu kita perhatikan ya kalau kita membuat sirup ferrosulfat ya. Sukrosa ini menguntungkan karena dia bisa mereduksi sehingga ferronya tetap dalam bentuk ferro, tidak berubah menjadi feri. Karena feri ini sifatnya iritasi lambung ya. Ditambah asam sitat untuk mengikat apabila terbentuk feri sehingga berubah menjadi feri hidroksida yang tidak larut. Ini jadi untuk pembuatan sirup ferrosulfat ini sebetulnya sukrosa sudah aman karena bisa mencegah, tapi bisa juga ditambah dengan asam sitrat untuk mengikat apabila terpaksa ada feri yang terbentuk, dia diikat oleh sitrat ini. Nah, kemudian penambahan sukrosa ke dalam tinktur. Ekstrak cair atau tinktur atau bentuk cair lainnya sering ditambahkan sukrosa sebagai pemanis. Bila tinktur ini mengandung bahan aktif yang larut dalam alkohol, maka penambahan sukrosa harus dalam bentuk larutan dalam alkohol atau hidroalkohol agar bahan aktif tidak mengendap dan terpisah dari sirup. Maksudnya apa? Maksudnya hati-hati kalau mau menambahkan bahan aktif yang pelarutnya adalah alkohol, karena bahan aktif ini nanti bisa mengabsorpsi atau menarik alkohol yang ada dalam larutan itu sehingga jumlah alkohol yang sudah melarutkan bahan sebelumnya itu menjadi berkurang lalu kelarutannya turun lalu dia mengalami pengendapan. Itu istilahnya disebut sebagai salting out atau pemisahan bentuk larutan menjadi bentuk padatan. Contohnya sirup sena ya. Jadi salah satu tinktur itu adalah sirup sena. Ingat ya tinktur kemarin kan menggunakan bahan alam ya dengan pelarut alkohol atau hidroalkohol. Karena ada alkohol atau hidroalkoholnya, biasanya bahan yang digunakan itu adalah bahan yang sulit larut dalam air. Sehingga kadar alkohol harus tetap dipertahankan. Di antaranya kalau mau menambahkan bahan lain, ya larutkan bahan lain itu dalam alkohol sendiri atau di hidroalkohol sendiri, kemudian setelah bentuk larutan baru dicampurkan. Jangan mengharap melarutkan bahan padat dengan menggunakan alkohol dari tinktur yang ada. Itu nanti akan berakibat pada terjadinya salting out atau pemisahan senyawa larut menjadi senyawa padat. Nah, kemudian berikutnya adalah perkulasi.
Penyarian dengan cara mengalirkan cairan penyari melewati serbuk simplisia yang telah dibasahi. Ya. Larutan penyari mengalir dari bagian atas ke bawah sambil melakukan ekstraksi. Jadi contohnya ini ya. Jadi ini diberi bahan alam biasanya ya, kemudian dituangkan ke dalamnya pelarut ya. Kemudian pelarut itu akan turun melewati bahan alam itu sambil mengekstraksi bahan alam itu ya. Dan ini proses penyarian dengan metode perkulasi ini dipengaruhi oleh tegangan antarmuka, pelarutan bahan aktif, gaya difusi, daya kapiler, dan daya gesek. Contohnya apa? Ini adalah beberapa sirup yang dibuat dengan cara perkulasi, yaitu sirup tolu balsam atau sirup ipekak. Jadi sini ipekaknya dimasukkan ke dalam tangki dan dilarutkan ke dalamnya sirup atau alkohol. Kemudian ditampung, maka hasil perkulatnya ini adalah bahan yang sudah mengandung ekstrak dari IPK ini. Ada 5 yang mempengaruhi proses perkulasi ini, yaitu tegangan antarmuka, kelarutan bahan aktif, gaya difusi, daya kapiler, dan juga daya gesek. Nah, sirup IPK solvent hidroalkohol ya. Jadi untuk memperkolasi tadi menggunakan solvent hidroalkohol digunakan sebagai penyari dengan metode perkolasi rizoma dan akar kering dari Syphilis IPK Conua ya. Kan adalah seperti ini. Jadi pelarutnya adalah hidroalkohol. Kemudian teknologi pembuatan yang berikutnya adalah pembuatan eliksir. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa eliksir adalah sediaan larutan yang menggunakan pelarut hidroalkohol. Solut dilarutkan terpisah ke dalam masing-masing pelarut, tergantung kelarutannya. Yang larut dalam air dilarutkan dalam air, yang larut dalam alkohol dilarutkan dalam alkohol atau solvent yang sesuai, baru kemudian alkohol dan air dicampur kemudian disaring ya. Jadi membuat eliksir ini karena pelarutnya adalah ada air dan ada alkohol, maka kita harus melakukan studi dulu bahan yang akan dilarutkan itu dia larutnya di air atau di alkohol. Kalau dia larut di air, maka larutkanlah bahan itu ke dalam airnya. Jadi jangan dicampur dulu air dan alkoholnya ya. Tapi airnya digunakan untuk melarutkan bahan yang larut dalam air, dan alkohol digunakan untuk melarutkan bahan yang larut dalam alkohol, kemudian baru dicampur. Nah, kemudian ini harus diperhatikan ketika kita membuat eliksir, ketika kita sudah mencampurkan fase air dan fase alkohol ini, maka harus hati-hati karena fase alkoholnya akan mengalami pengenceran. Dan ini biasanya menyebabkan terjadinya pengendapan. Yang paling sering mudah mengendap itu adalah minyak acir atau minyak menguap. Ya, minyak acir atau minyak menguap sehingga eliksir menjadi keruh, dan bila terjadi kekeruhan, eliksir harus dibiarkan beberapa saat untuk mencapai jenuh, selanjutnya baru disaring. Ya. Sebelum disaring ditambah talek untuk mengabsorpsi kelebihan minyak. Kalau misalnya ada fase minyak, maka perlu ditambah dengan talek pada eliksir itu untuk mengabsorpsi kelebihan dari minyak. Kertas saring yang digunakan untuk menyaring dibasahi dengan hidroalkohol dengan persentase alkohol yang sama. Ini adalah proses-proses penting ketika membuat eliksir. Ya. Oke. Saya kira materinya sudah habis. Ini untuk larutan ada yang mau tanyakan adik-adik? Halo, ada yang mau tanyakan? Belum ada, Bapak. Oke, kalau belum ada, kita akhiri ya kuliahnya ya. Terima kasih banyak perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Selif ya.